Alhamdulillahillazi an'ama alaina kullan ni'am wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa kana Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib dan Aisyah Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, pedoman, pegangan dalam kehidupan umat manusia. Malam ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran di juz terakhir dari kitabullah ini, yang diawali dari surah An-Naba. Salah satu nama surat di dalam Al-Quran namanya adalah An-Naba. An-Naba itu artinya peristiwa besar atau informasi dari Allah yang sangat besar yang berkenaan dengan hari kiamat. Ayat yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang peristiwa yang amat besar. Jadi ada kelompok manusia dulu, orang-orang yang ingkar, orang kafir, tidak percaya kepada hari kiamat, masalah kiamat. Terjadi dua pendapat. Orang muslim yang beriman kepada Allah pasti dia setuju dengan semua firman Allah. Tapi orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah, mereka tidak percaya. Di sini terjadi perselisihan pendapat. Ada yang beriman dengan peristiwa yang besar ini, ada yang kurang percaya.
Jadi nanti jika ada umat Islam yang masih kurang percaya adanya hari kiamat, berarti kita tidak mengikuti jejak-jejak kaum muslimin, tapi mengikuti jejak-jejak orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan allazi hum fihi mukhtalifun. Tentang persoalan ini mereka terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya ayat Al-Quran tidak ada yang beda, cuma manusia yang menerima aja yang membeda-bedakannya. Ada yang menolak ayat-ayat Al-Quran dan ada yang menerima semua firman Allah. Jadi orang yang beriman itu tidak ada ayat yang diingkari. Tapi kalau orang kufur, orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, ada yang menolak semua ayat Al-Quran dan ada sebagian lagi, sebagian dia terima, sebagian tidak. Tentang hari kiamat ini, tentang peristiwa besar ini, Allah sebutkan di dalam surat An-Naba, yang dalam hal ini mereka berselisih, dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Kita sebagai umat Islam jangan berpegang pada pendapat yang berbeda, karena Al-Quran telah memberitahu bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tapi tidak diberitahu kepada kita semua. Seperti mati, jangankan kiamat, mati-mati kecil pun, kiamat-kiamat kecil pun tidak diberitahu oleh Allah. Contohnya misalnya akan terjadi gempa, tidak diberitahu, karena kalau diberitahu gempa dan tsunami sangat mudah bagi manusia. Misalnya kalau tahu besok misalnya ada gempa, ada tsunami, berarti semua udah berangkat dari Aceh, malam ini Masjid Raya kosong, tidak ada orang, demi untuk menyelamatkan diri dari bencana-bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengetahuan seorang pun tentang kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat kubra. Ada kiamat kecil seperti bencana-bencana yang diberikan oleh Allah. Setelah bencana banyak orang meninggal, itu disebut dengan kiamat sughra. Dan ada kiamat kubra, seluruh manusia nanti dimusnahkan, tidak ada lagi, semua berpulang ke rahmatullah, ke dalam kasih sayang Allah, kalau dia itu beriman. Tapi kalau pada masa hidupnya dia durhaka kepada Allah, maka dia pulang ke dalam laknatullah, ke dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ceramah atau pengajian yang lalu saya menyebutkan bahwa semua orang pada saat nyawanya sudah sampai di kerongkongan itu tidak ada orang yang ingkar pada Allah. Semua tunduk pada Allah, semua percaya kepada Allah, semua yakin kepada Allah, termasuk orang yang paling jahat di dunia, yaitu Fir'aun laknatillah. Jadi menjelang matinya, menjelang tenggelamnya, dia minta tolong kepada Allah yang sebenarnya. Padahal dulu waktu dia hidup, dia pernah mengumumkan bahwa dialah Tuhan yang paling hebat. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat. Ternyata karena dia itu durhaka kepada Allah, hidupnya sangat sombong, hidupnya sangat angkuh, sampai-sampai dia mendeklarasikan diri atau mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang paling hebat. Dan Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa itu dianggap bukan Tuhan. Ternyata ketika Allah memberikan bencana yang amat dahsyat, ditenggelamkan oleh Allah, maka Fir'aun pada waktu itu mengakui bahwa Tuhan atau Allah yang sebenarnya adalah Allah yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dia minta tolong kepada Allah, dan Fir'aun tidak bisa tertolong lagi karena dia ingat kepada Allah
atau dia bertaubat kepada Allah dikala nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Maka kita jangan sekali-kali mengikuti jejak Fir'aun. Kalau mau taubat, sekaranglah taubat. Jangan sampai menjelang mati baru taubat, itu tidak diterima lagi. Jadi Fir'aun taubatnya tidak diterima oleh Allah, dan dia tidak ditolong oleh Allah. Dia mati kafir, bahkan disebut dengan taghin, orang yang sangat keterlaluan, sangat melampaui batas pekerjaan-pekerjaannya di dunia tatkala Allah memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kepadanya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, meskipun di sini Allah menyebutkan tentang peristiwa kiamat, tentang peristiwa hari besar, yaitu peristiwa yang amat dahsyat yang akan terjadi itu ada, bagi orang yang tidak beriman terjadi berbeda pendapat. Untuk umat Islam yang beriman tidak ada beda pendapat. Kita langsung menerima dan meyakini bahwa seluruh firman Allah itu benar. Allah sebutkan bahwa kedatangan hari kiamat itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sesungguhnya kedatangan hari kiamat itu pasti akan terjadi, meskipun tidak diberitahu kepada kita semua. Kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang telah beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, harus yakin dan percaya terhadap semua firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyebutkan bahwa tidak ada orang yang percaya kepada Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, dia menjadi ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi ditakdirkan oleh Allah, ini ada orang dalam kehidupannya ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang baik. Nah, contohnya kita lihat, ada orang lahir bukan di dalam agama Islam, tapi kemudian pada masa mudanya Allah berikan hidayah kepadanya. Kemudian dia menerima hidayah Allah dan berada di dalam agama yang penuh dengan kesejahteraan. Yang sangat disayangkan adalah umat Islam yang lahir dalam keadaan Islam, agama yang sangat hanif, yang sangat lurus, tapi pekerjaan umat Islam banyak tidak lurus, banyak tidak sholat, banyak tidak beribadah, ada yang durhaka kepada Allah, tiap hari memohon bantuan Allah, tiap hari pula dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk orang-orang yang kurang percaya kepada hari akhirat, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun. Pendapat orang yang ingkar pada Allah, mereka menganggap bahwa hari bangkit itu tidak ada. Jadi peristiwa misalnya kalau kita tahu bahwa kita ini sudah pernah hidup di alam kandungan, sekarang berada di alam dunia, kemudian nanti berada di alam kubur atau di alam barzah, kemudian yang keempatnya di alam mahsyar, yang terakhirnya di surga atau di neraka. Bagi orang-orang yang beriman, dia sangat percaya bahwa kehidupan terakhir itu di surga dan di neraka, dan nanti tidak mati lagi. Setelah mati ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan terakhir kalau bukan di surga, jelaslah dia di dalam neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok ada di dalam surga, sekelompok lagi mereka berada di dalam neraka. Untuk orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, hendaknya semua kita ini percaya kepada firman-firman Allah. Meskipun ada orang yang ingkar, orang kufur, orang musyrik, mereka saling bertanya, ada enggak tentang hari kiamat? Mungkin ya enggak ada. Setelah mati, mereka pernah membongkar kuburan-kuburan, ternyata udah jadi tulang-tulang. Siapa yang akan bisa mengumpulkan tulang belulang ini? Itu sudah disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Jangan kamu mengira, hai manusia, bahwa kami tidak sanggup untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang telah berserakan itu. Jadi Allah maha mampu. Bagi Allah itu adalah urusan yang sangat mudah. Manusia dulu
ketika berada di alam kandungan belum ditiupkan roh, kemudian beberapa bulan kemudian Allah meniupkan roh dan bayi itu sudah bisa bergerak-gerak, dan kemudian dia lahir ke alam dunia. Dan setelah dia berada di alam dunia dengan waktu yang tidak jelas, ada yang meninggal pada waktu kecil, ada yang meninggal pada waktu muda, dan ada yang meninggal pada waktu usianya yang sudah sangat tua. Umur itu di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti manusia ada yang meninggal secara sendiri-sendiri dan ada yang meninggal secara berjamaah. Ini ada orang yang meninggal secara berjamaah, seperti kita lihat pada waktu bencana-bencana yang terjadi di muka bumi, banyak orang meninggal. Misalnya di Aceh, ini sudah sangat bisa jadi pengalaman bagi orang kita. Pada tanggal 26 Desember yang kemarin diperingati, 12 tahun yang lalu, di tahun 2004, 13 tahun yang lalu, ratusan ribu, 250 ribu mati secara berjamaah, meninggal secara berjamaah dalam jumlah yang sangat banyak, karena terjadi bencana alam. Jadi diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya bercampur. Ada orang yang ingkar kepada Allah, dan banyak hamba-hamba Allah yang baik pun telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Itu termasuk ke dalam peristiwa-peristiwa atau kiamat sughra, kiamat kecil yang dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ini banyak orang kita tidak bisa menjadikan pelajaran dari pemberian Allah, dari bencana demi bencana yang diberikan oleh Allah. Enggak ada. Kadang-kadang sebagian orang bisa mengambil pelajaran. Misalnya sudah seperti ini diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti orang yang hidup setelah bencana, ada sebagian tambah sombong lagi. Memang itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf. Kalau kita baca, ketika negeri diganti oleh Allah menjadi lebih baik, orang-orang yang hidup di dalamnya nanti ada yang bertambah sombong, karena dia menganggap dulu waktu bencana saya nggak kena. Maka orang yang nggak kena bencana ini terbagi dua juga. Ada orang yang dia tetap taat kepada Allah, dan ada orang yang kufur, yang mengingkari Allah azza wa jalla. Meskipun bencana demi bencana yang dinampakkan oleh Allah, tapi mereka tidak bisa untuk dijadikan iktibar atau pelajaran dalam hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Maka orang-orang yang demikian juga ragu. Ini tidak mesti orang kafir. Dalam Islam pun ada orang-orang yang dia kurang percaya. Nah Tuhan lewat kiamatnya. Alih-alih mati, mungkin naudib laum. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sama dengan ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya di surah ini, di surah An-Naba ini, Allah ceritakan tentang orang kafir yang mereka tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima ada peristiwa hari kiamat. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal ini mereka berselisih. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengingkari. Allah berfirman, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, pasti nanti mereka itu akan mengetahui. Mana mengetahui di sini? Ngunya bahasa Aceh menukun. Punya hangka patih kan kakalan kera tengah na pohan. Itu bahasa Aceh yang lebih pas. Punya hangka patih tentang kiamat tengah kakalan kera kena pohan. Kena orang si 30 nemit. Punya hangka patih kakalan kera tengah na pohan. Inilah bahasa kalla saya'lamun.
summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, pasti nanti kamu akan mengetahui. Ini ancaman. Kalau kita baca saya'lamun ini seakan-akan ketika Allah menyebutkan ya pasti nanti mereka akan mengetahui. Mengetahui di sini kamu akan melihat nanti bagaimana ancaman dan siksaan Allah yang diperlihatkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa lari dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari azab Allah azza wa jalla. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ini bahasa Cina tai-tai ke berada selam ni Allah. Kelak mereka akan mengetahui. Ketika bencana ini dinampakkan, baru manusia yakin dan percaya. Kemarin saja ketika bencana terjadi di Pidijaya yang lebih dahsyat, banyak orang berkata, saya nggak keluar lagi malam itu, udah pasrah, saya pikir udah kiamat. Itu ada yang berkata seperti itu. Itu baru ukuran gempa 6,4 skala Richter. Ada yang nggak mau lagi keluar di rumah dan kemudian dia selamat. Dia katakan bahwa kami malam itu nggak keluar lagi, hanya sudah berzikir saja la ilaha illallah, dan kami yakin ini sudah kiamat karena dulu sudah pernah terjadi gempa yang amat dahsyat. Ini gempa lagi berarti ini kiamat menurut pemahaman beliau. Ternyata jika Allah masih menghendaki kehidupannya, pasti Allah akan menyelamatkannya. Namun ini masih bagus, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa seakan-akan di saat bencana diberikan itu dia akan berpisah dengan dunia. Dan ini banyak kita dengar dari kawan-kawan kita yang selamat pada waktu gempa dan tsunami, terutama tsunami dulu. Jadi ketika misalnya sebuah keluarga ada 3 orang di bawah air, meskipun mereka sudah sedang berusaha untuk menyelamatkan diri, mereka berkata hari inilah hari kiamat dunia. Itu semua orang berkata seperti itu. Mereka menganggap bahwa ini benar-benar sudah kiamat nih. Setelah gempa ada air bah yang amat dahsyat. Meskipun mereka sedang berusaha dan berenang di dalam air yang penuh dan bercampur dengan air yang hitam itu, semua hati berkata bahwa hari inilah hari kiamat. Dunia telah dikiamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kalau orang beriman, meskipun dia udah paham, bagus. Tapi bagi orang kafir dan kufur, summa kalla saya'lamun, kemudian jangan sekali-kali, pasti kamu akan mengetahui. Jangan kamu bantah kata Allah, jangan kamu lawan kata Allah. Itu benar-benar terjadi. Jangan kamu lawan tentang bencana-bencana yang akan kuberikan ini, pasti ada, pasti terjadi. Jadi seukuran tanggal 7 Desember yang lalu saja ada yang berkata seperti itu, kami nggak keluar lagi dari rumah karena kami menganggap ini sudah kiamat. Karena 12 tahun yang lalu gempa amat dahsyat, banyak orang yang meninggal. Dia hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak lari lagi. Jadi semua orang mengetahui dan memahami bahwa di setiap bencana yang diberikan oleh Allah, hari itulah hari, bisa disebut dengan hari pertama. Dia yakin dengan hakul yakin bahwa bencana-bencana itu pasti terjadi dan kiamat akan terjadi. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, semua orang pada waktu itu berkata bahwa dunia sudah kiamat. Ini kalau kita baca misalnya di surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil arzu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha
bila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, lalu bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nanti kalau biasanya air yang keluar tuh yang putih, tapi kalau sudah dikeluarkan air hitam, belerang dan sebagainya, ada yang panas, ada yang dingin. Apa saja yang kena kalau manusia itu kena dengan air yang panas atau dingin itu, tangan, kaki bisa putus. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ini seorang yang alim, yang hafal Al-Quran, yang ahli bidang tafsir dari hadis-hadis Rasulullah. Beliau itu menerjemahkan makna wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat, termasuk kuburan-kuburan. Itu kan ada manusia yang sudah meninggal, nanti kuburan-kuburan juga bangkit dia ke jalan-jalan. Ini sekarang kita masih melihat, mungkin ketika orang banyak bertanya kemarin mengapa gempa kemarin banyak masjid-masjid yang yang roboh. Itu mesti kan bangunan rumah Allah tetap tidak akan roboh, tempat untuk beribadah tetap akan ada untuk selama-lamanya. Maka kepada yang membangun gedung-gedung pun seperti gedung-gedung kantor, bangunlah secara adil, secara benar, sehingga ketika bencana-bencana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kelalaian manusia, jangan karena istilah bahasa lain ada ulah dan tingkah dari manusia sehingga menyebabkan bencana-bencana itu sesungguhnya sangat dekat dengan mereka. Kita lihat bahwa jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, kalau kita baca surah Al-Hajj ayat 1 itu, perumpamaannya disebutkan oleh Allah, kamu lihat nanti manusia itu mabuk. Jadi ketika bencana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Aceh manusia hoyong mendum. Wataran nasa sukara, kamu lihat manusia itu mabuk semuanya. Hoyong, leuro gempa menteng mumang. Itu pernah kita rasakan kalau misalnya kita pernah merasakan gempa. Kalau kemarin masih terhitung tidak begitu dahsyat. Tapi kalau gempanya sudah di atas 10 skala Richter, itu tiap hari manusia itu sukara, mabuk, goyang, hoyong bahasa Aceh, mumang, hoyang tajak. Jadi sangsang tajak bajalan nyo pun gempa terus sebut. Setiap saat ada yang bertanya pula ini nak gempa lom. Karena mengapa? Kita ini belum sembuh rasa peningnya manusia setelah Allah mendatangkan bencana yang amat dahsyat. Kalau sudah di atas, ini ukuran yang dibuat oleh manusia, oleh BMKG misalnya, 10 skala Richter ke atas itu sudah sangat tinggi. Maka manusia kamu lihat, kata Allah itu di surah Al-Hajj ayat 1, wataran nasa sukara, kamu lihat manusia pada saat itu mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya mereka nggak mabuk, nggak ada yang minum, nggak ada yang minum minuman keras misalnya, nggak ada. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sedang ditimpakan dengan amat dahsyat. Kalau mabuk yang sebenarnya itu seperti yang kita lihat ini pada orang-orang menyambut tahun baru, misalnya di Bogor yang sempat saya catat di Republika, ada 4 orang yang minum minuman keras, miras oplosan, kemudian mereka mabuk secara berjamaah. Anehnya hingga saat ini tak sadarkan diri. Itu bukan karena gempa, karena miras yang dicampur, mungkin ada yang dicampur dengan spiritus, oplosan istilahnya. Jadi anehnya mereka menginginkan supaya ada kesegaran lalu mabuk. Anehnya sampai dengan saat ini tak sadarkan diri. Berarti keinginan mereka sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilah mabuk yang sebenarnya. Sedangkan mabuk gempa itu bukan mabuk, cuma manusia pening,
tidak sanggup atau ada perasaan seakan-akan ada gempa lagi. Kalau ada orang yang berteriak gempa, 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 pasti mereka akan lari karena takut. Nah, ini yang dimaksud dengan ada hari-hari yang akan sangat dahsyat dan semua nanti akan lari menuju Allah Azza wa Jalla. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua nanti akan lari menuju Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Coba nanti lihat ya, kalau bencana diberikan oleh Allah, yang tidak sholat pun nanti akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nepampun kamu ya Allah, kau pedih ya Allah orang yuna kiamat. Inilah jawaban dari yang disebutkan oleh Allah. Kalau anak-anak sekolah mengatakan where of the question one another, amma yatasaalun, mereka saling bertanya tentang tentang apa, kata Allah, sehingga mereka harus saling bertanya-tanya. Allah jawab sendiri, anin naba'il azim, tentang peristiwa yang besar. Ini anak-anak kita kalau belajar hafal Quran itu juz yang pertama yang disuruh adalah juz 30. Sangat menyenangkan di Aceh ini sekarang, alhamdulillah banyak generasi yang menghafal Quran. Kalau kita ceramah di Madrasah Ulumul Quran seperti di Pagar Air, kita cuma buka sedikit saja, inna jahannama kanat mirsada, langsung 480 orang menjawab, littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Semua ini generasi Aceh ke depan insyaallah. Jangan diduga Aceh tidak ada lagi generasi, karena banyak orang kita dihina dengan ganja. Banyak sekarang alhamdulillah generasi Aceh yang akan memelihara Al-Quran, kitabul la raiba fih, kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Sekarang ada Insan Qurani di daerah Sibreh, Iki, dan banyak insyaallah. Ini kalau kita lihat misal seperti di Lungputu di daerah Jemala Amal pada hari Jumat dengan berpakaian putih, anak-anak generasi ke depan dari Nanggro Aceh Darussalam insyaallah akan menjadi baik. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 16, ayyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau memang nanti di dunia ini banyak orang durhaka, diganti oleh Allah dengan makhluk yang baru. Makhluk yang baru artinya yang diselamatkan orang tua yang taat pada Allah, anak-anak muda yang taat pada Allah, anak-anak kecil calon orang baik diselamatkan oleh Allah, anak-anak kecil calon penjahat dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua yang tidak sadarkan diri, yang tidak pernah insaf dimusnahkan oleh Allah, anak-anak muda calon penjahat dimusnahkan oleh Allah. Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, dengan sangat mudah Allah mengganti makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi jangan ditanya, kan orang kita suka nantang tapi masih syukur tidak sama dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu ya nantangnya kelewatan. Nantang Nabi, hai Syuaib, hai Musa, baik pegah-pegah roh Nabi memang na'azib si tiga lah kebat Tuhan roh ni, ya kan, ditantang. Tapi akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah, diberikan bencana, dan seluruh orang yang kufur dimusnahkan oleh Allah. Tak ada yang selamat. Yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna summa kalla saya'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Pertama disebut dengan kalla ini, sekali-kali janganlah kalian menantangku, kata Allah. Kelak kalian akan paham nanti, kalian akan melihatnya. Yang lebih cocok bahasa Aceh dah terjemah. Hang kapatih kakalang kero kena puhana, kena itu umur cik dengan kampung. Ya kan? Sebenarnya bahasa Aceh cukup mangan untuk menerjemahkan ayat ini. Hang kapatih kakalang kero ketinggal. Itu yang paling jelas sebenarnya. Ini makna yang paling jelas. Tidak percaya, lihat sendiri nanti ada atau enggak.
Dan pada umumnya ketika bencana diberikan oleh Allah, coba lihat, tidak ada mulut yang tidak berzikir kepada Allah. Inilah kajian yang lalu itu. Kalla iza balagatit taraqiya wa qila man raq. Apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya man raq, siapa yang dapat menyembuhkanmu, siapa yang dapat menolongmu, pasti dia akan berkata bahwa hari inilah hari saya berpisah dengan dunia. Jadi dia sangat yakin bahwa pada malam diberikan sakit yang amat sakit, semua orang menduga bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Dan ketika bencana diberikan oleh Allah dengan bencana yang amat besar, maka semua orang akan yakin dan percaya bahwa hari itu atau malam itu dia akan berpisah dengan dunia. Maka semua orang akan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kagum dulu dengan keluarga Said Husaini ketika tsunami, Pak Zainal ya. Saya nonton di TV karena waktu itu saya di Jakarta. Ketika dia berdoa, ya salam, ya salam, salimna ya Allah. Wahai Allah yang maha menyelamatkan, selamatkan kami ya Allah. Ya salam, ya salam. Mungkin dia sering mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Inilah yang diucapkan sehingga mungkin karena dunia sudah seperti ini, ya salam, wahai Allah yang maha menyelamatkan, selamatkan kami ya Allah. Itu di bawah rumahnya itu sudah roboh, dia hanya bertengger di sedikit tembok. Saya melihat disitulah dia berdoa. Salah seorang di antara keluarga mereka yang selamat, ini saya melihatnya. Dan kemudian ada keluarganya Cut Putri di Jakarta, kemudian dia membantu memprakarsai, memberikan bantuan kepada orang-orang Aceh. Saya kagum, maksudnya dengan masih ada tempat dia duduk sedikit sambil menangis dia berdoa. Dia ingat hanya sekilas doa, ya salam, wahai Allah yang maha menyelamatkan, selamatkan kami ya Allah. Dan dia betul-betul masih bisa duduk, air mengalir. Inilah sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang beriman tak ada tempat tempat kita meminta bantuan illallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang yang beriman, dikala senang dia ingat Allah, dikala susah pun dia ingat Allah azza wa jalla. Kalau kita dikala senang ingat kepada Allah, dikala susah kalau kita minta bantuan kepada Allah, Allah akan selalu bersama dengan kita. Inilah makna orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita kadang-kadang sabar ni kita pelecehkan, kita lecehkan. Urang sabar luah lampu peng tribe tinggal tertuk. Nyan makna yang je ke? Kan dia Aceh. Nyan terimahan yang je ke? Tiba le orang sabar, hai orang sabar, ialah hak bedu. Urang sabar luah lampu peng tribe tinggal tertuk. Anehnya yang kenya lampu pitan peng pitan kiban tinggai. Ya kan? Jadi kamangan bahwa makna sabar yang kenya makna sabar menurut Aceh. Urang sabar luah lampu peng tribe tinggal tertuk. Bukan itu makna sabar. Jadi sabar artinya seperti kita ini disuruh sholat 5 kali sehari. Orang yang sabar 5 kali dia mau. Maka ketika masuk surga, Allah menyebutkan, Allah mengucapkan selamat
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Jadi Allah Maha tahu, rupanya orang yang beribadah itu capek. Orang yang beribadah itu capek. Makna capek begini, dia lelah. Artinya kalau dia belum sholat pasti dia nggak akan mau tidur. Ataupun jika terlalu capek, misalnya sholat isya, atau dia ada rencana untuk sholat tahajud, buka alarm, boleh, nanti terbangun. Jadi kita manfaatkan alat-alat komunikasi ini untuk bisa membantu kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya sekarang ini subuh itu jam 5:27, misalnya. Jadi kita jam-jam 5 udah bisa kita hidupkan alarm, sehingga tiap pagi bisa hadir ke masjid-masjid. Ila masajidallah. Nggak ada istilah nggak terbangun hari ini, meskipun tadi malam tidurnya jam 1. Dan jika ada rencana baik, ini coba nanti, percaya ataupun tidak, apabila kita menginginkan bangun jam 5, sebelum jam 5 telah dibangunkan oleh Allah lebih cepat daripada alarm yang kita hidupkan. Mudah-mudahan ini bukan sebuah hal yang harus diyakini, tapi jika bermaksud baik biasanya seperti itu. Misalnya ada orang berencana mau bangun jam 4:15 untuk sholat tahajud nih misal. Sebelum lalu dihidupkan alarmnya pada jam 4:15. Jam 3:30 dia sudah terbangun jika memang ada rencana untuk sholat tahajud. Karena ulama-ulama dahulu tidak ada alarm, tapi terbangun. Jadi dengan maksud yang baik ini Allah akan memenuhinya. Kita lanjutkan sedikit lagi ayat yang sedang kita baca. Yang pertama 1-5. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ini adalah pemberitaan dari Allah bahwa orang kafir terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menolak, nggak percaya sama sekali. Tapi orang yang beriman jangan seperti itu. Meskipun diperdebatkan orang, kita jangan berdebat masalah ini. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini dihamparkan untuk seluruh makhluk? Ini kita lihat tiap hari kita bisa hidup, untuk kita bisa mencari rezeki. Di bumi ada air, di bumi ada makanan, di bumi telah dihamparkan oleh Allah untuk semua makhluk, bukan hanya untuk manusia. Rezeki itu didapat bukan karena ada akal. Kalau sekiranya rezeki dapat karena akal, maka akan laparlah binatang-binatang karena tidak ada akal. Binatang tidak ada akal, tapi dapat juga rezeki. Coba kita lihat burung yang paling kurus itu, dia bisa juga dapat dan kenyang juga tiap hari. Pada waktu asar burung-burung itu berbahagia. Itu diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dua lagi, wal jibala autada, dan gunung-gunung menjadi pasak, menjadi paku untuk dunia. Kita bersyukur pada Allah. Gunung-gunung telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan banyaknya gunung bumi itu tidak goyang. Kalau sekiranya diciptakan oleh Allah tanpa gunung, tanpa paku, tanpa pasak, maka bisa saja tiap hari manusia terayun-ayun di muka bumi ini dan selalu berada dalam keadaan pusing, mabuk dan lain-lain sebagainya. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, kemudian kita tiap hari melihat ada orang yang menikah sehingga jumlah keturunan kita itu bertambah banyak. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Mari semua kita ini setelah
tertidur dan tidur, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk istirahat dan besok bisa beribadah lagi. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi